Matahari memanjat makin tinggi. Kabut semalam tidak terlihat bekasnya. Namun entah dari mana datangnya, burung gagak dan burung pemakan bangkai beterbangan di langit dan di pohon-pohon. Bau anyir darah benar-benar menggoda burung-burung itu. Meski burung-burung itu ingin sekali berpesta pora, keinginannya terpaksa harus ditahannya karena perang belum usai. Suara bende Kiai Samudro terdengar beruntun, dipukul bertalu-talu. Bahkan untuk membunyikan bende yang mampu membakar semangat itu, perlu mengganti pemukul yang baru karena pemukul sebelumnya patah. Suara bende itu kian nyaring, memantul-mantul ke segenap penjuru. Bahkan suara bende itu terdengar hingga ke dinding batas kota di sebelah timur dan barat. Amuk yang mencengkeram kota raja menyebabkan semua orang ketakutan dan memilih mengunci diri. Namun itu pun masih belum mengusir rasa takut, karena para penjarah bisa saja datang dan membakar rumah. Seorang pemuda terlihat bergegas sambil membawa berita hangat bahwa pasar Daksina atau pasar selatan telah dibongkar dan banyak orang yang menjarah apa saja yang ada di pasar itu. Dalam pada itu, ketika segala kisruh tengah berlangsung dengan riuh, seekor kuda berderap memasuki bangsal kesatrian Jalayuda. Di sana, sebuah pasukan segelar sepapan bersiaga penuh. Rakuti, orang yang berkuda itu, segera meloncat turun, bergegas menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Panjiwatang tersenyum amat sinis melihat kedatangan Rakuti. Segenap senopati dan para prajurit memandang Rakuti dengan tatapan mata aneh. "Untuk apa kau kemari, Rakuti?" tanya Panjiwatang dengan suara serak. Rakuti merasa sikap Panjiwatang kepadanya benar-benar meremehkan. "Aku membawa tawaran baru untukmu," kata Rakuti. "Kita berunding." Panjiwatang tersenyum. Serentak para senopati yang mengawalnya juga tersenyum. Para prajurit yang siaga di depan bangunan utama bangsal kesatrian Jalayuda itu ikut-ikutan tersenyum. Bahkan akhirnya semua orang tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Rakuti amat menggelikan bagi mereka. "Aku ingin mendengar tawaran apa yang kau bawa, Rakuti," Panjiwatang berbicara. Rakuti menebar pandang. Rakuti berdesir ketika melihat di sebuah tanah lapang yang berada di lingkungan kesatrian Jalayuda itu. Pasukan segelar sepapan telah bersiaga penuh. Pasukan Jalayuda dengan umbul-umbul yang menjadi ciri khasnya kala jengking. "Bagaimana, Rakuti?" ulang Panjiwatang. Rakuti menghirup udara untuk mengisi paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak. Mulai terbayang di benak Rakuti perkembangan keadaan tidak seperti yang diharapkan. Rakuti merasa jika dirinya salah dalam melangkah, maka bencana akan meringkusnya. "Aku ingin bicara empat mata," pinta Rakrian Kuti. Panjiwatang manggut-manggut. "Baik, ku penuhi keinginanmu," jawab Panjiwatang. Panjiwatang mengangkat tangannya mengepal ke atas. Disambut dengan sikap serupa oleh segenap prajuritnya.
Panjiwatang membawa Rakuti masuk ke dalam wisma Joloyudan yang menjadi tempat kediamannya, yang menyatu menjadi satu dengan bangsal memanjang tempat pasukan Jalayuda itu tinggal. "Apa tawaranmu?" bertanya Panjiwatang. "Langsung saja, bicara pada tawaranmu. Kau tidak usah berbicara bagaimana pertempuran berlangsung. Aku sudah mengetahui semuanya." Rakuti ingin sekali berteriak keras, membuang semua beban yang memenuhi dadanya. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga, Rakuti berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kendali. "Kutawarkan kedudukan Mahapatih untukmu," berkata Rakuti. Datar saja wajah Panjiwatang mendengar apa yang dikatakan Rakrian Kuti. Namun sejenak kemudian wajah Panjiwatang mengombak. Panjiwatang tertawa terkekeh-kekeh, geli sekali. Panjiwatang terpingkal-pingkal. Merah padam wajah Rakuti. "Kembalilah." Akhirnya Panjiwatang menjawab. Rakuti kaget mendengar jawaban itu. "Bagaimana?" Rakuti gelisah. "Kau datang membawa tawaran yang memuakkan. Kau mengira aku tertarik dengan kedudukan Mahapatih itu, ha? Kau pikir aku mau suatu ketika kelak duduk di depanmu dan bersimpuh menyembahmu? Gila kalau kau membayangkan hal seperti itu." Panjiwatang menjawab. Beban di dalam dada Rakuti makin meronta. "Aku tahu pasukanmu telah hancur. Aku tahu pasukan Bayangkara yang bahu-membahu dengan pasukan Jalapati mampu menyiapkan jebakan menghancurkan pasukan Jalarananggana. Saat ini wujud luntar sedang kalang kabut karena harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kau akan hancur. Kau kalah, Rakuti. Dan selanjutnya kau boleh membayangkan mimpi buruk yang akan menghantuimu, mengejarmu kemanapun kau bersembunyi." Apa yang diucapkan Panjiwatang memang sesuai benar dengan kenyataan yang dihadapinya. Jika semua rencananya berjalan sesuai yang dirancang, boleh jadi keinginannya menjadi raja terkabul. Namun jika upaya itu gagal, ia akan diburu-buru untuk kemudian dihukum gantung di alun-alun dan diludahi oleh semua orang. Apalagi Rakuti tahu Jayanegara, raja yang pendendam, yang tentu tidak akan memberikan ampunan terhadap perbuatannya. Sidang para adyaksa pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Betapa pahit hal itu, tetapi Rakuti harus menelannya. Rakuti yang menunduk kembali menengadah. Panjiwatang tersenyum. "Aku yang menjadi raja," ucap Panjiwatang. "Bagaimana?" Rakuti terdiam. Kekecewaan yang harus ditelan benar-benar terasa pahit, kental, dan bergumpal-gumpal. Gagasan untuk melakukan makar berasal dari dirinya, didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang utama di Majapahit. Kini ada orang lain. Temenggung Panjiwatang mencoba meneriakkan hal yang sama tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Betapa menyakitkan jika akhirnya Temenggung Panjiwatang itulah
yang kelak berhasil menggulingkan Jayanegara dan mewarisi kekuasaannya. Sementara dirinya hanya menjadi penonton belaka. Pahit melebihi Botrowali. Bukan racun memang, tetapi siapapun yang menelannya akan muntah. Itulah yang kini dialami Rakuti. "Bagaimana, Kuti?" desak Temenggung Panjiwatang. "Jika kau keberatan dengan tawaranku, aku tidak apa-apa. Silakan kembali ke pasukanmu yang makin porak-poranda dihajar oleh pasukan Jalapati yang saat ini mengubah gelar perang dari Cakrabyuha menjadi Subit Urang. Berusaha meringkus Diradameta yang tidak punya gading itu. Menggelikan sekali. Ada gajah, tidak ada gadingnya. Namanya bukan gajah." Menggigil Rakuti. Namun Rakuti tidak punya pilihan lain. "Baiklah," berkata Rakuti. Suaranya lunglai. Panjiwatang tertawa terpingkal-pingkal. Suaranya terdengar sampai ke halaman, menyebabkan para senopati dan para prajurit yang siaga saling pandang. Entah mengapa atau entah di mana letak lucunya, para senopati dan prajurit itu serentak tertawa. Tawa mereka baru terbungkam ketika akhirnya Rakrian Kuti dan Temenggung Panjiwatang keluar. Dengan wajah merah padam dan berkulit wajah serasa menebal, Rakuti melangkah menuju kudanya. Sejenak kemudian, kuda yang ditunggangi Rakuti berderap meninggalkan bangsal kesatrian Jalayuda, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Ketika merasa sudah jauh dari bangsal kesatrian Jalayuda, Rakuti tidak kuasa lagi menahan beban yang bergolak. "Keparat, bangsat laknat!" Rakuti mengumpat. Temenggung Panjiwatang menebar senyum kepada segenap senopati bawahannya. "Kinilah saatnya," teriak Panjiwatang. "Kita akan berdiri menginjak-injak bangkai mereka. Saat ini pasukan Jalapati dan Jalarananggana berebut tulang tanpa daging di belakang istana. Wujud Luntar dan banyak Sora akan sama-sama mati dalam perang itu. Kita yang akan menikmati kehancuran mereka. Sekarang saatnya kita bergerak, gempur istana." Apa yang diucapkan Temenggung Panjiwatang itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai oleh segenap prajurit yang berada di bawah kendalinya. Para prajurit mengangkat senjata di tingkah suara genderang yang dipukul bertalu. Senopati Ranggayuda sibuk memberikan perintah melalui ayunan klebet. "Pasang gelar Garuda Nglayang, berangkat sekarang!" lanjut Temenggung Panjiwatang. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai. Dengan bersorak-sorai dan penuh semangat, segenap prajurit bergerak. Diiringi dengan suara tambur dan genderang. Umbul-umbul dan lambang kesatuan berwujud kalajengking dikibarkan menjadi penambah semangat mereka. Dengan bergeraknya pasukan Jalayuda itu, maka istana Balimanguntur Wilwatikta benar-benar berada dalam bahaya. Dalam pada itu, perang yang terjadi antara pasukan Jalapati dan Jalarananggana makin berkecamuk. Akibat kekeliruan dalam penggunaan gelar perang yang digunakan serta karena kelemahan dalam telik sandi menyebabkan pasukan Jalarananggana kacau balau.
ikatan gelar perang di Radameta yang mereka lakukan benar-benar berantakan. Mayat-mayat bergelimpangan, bau anyir darah menyebar. Pada akhirnya, pasukan Jalarananggana tidak mampu lagi mempertahankan gelar perang yang mereka bangun. Ikatan di Radameta tidak berbentuk lagi. Yang ada sekarang perang rubuh. Perang tanpa ikatan yang lazim disebut sebagai perang pasir wutah. Temenggung Wujud Luntar sulit sekali menerima kenyataan itu. Betapa hanya dalam waktu yang amat singkat, pasukannya yang terkenal amat kuat dan berkemampuan menggempur musuh dengan dahsyat bisa berantakan porak-poranda. Ibarat cincing-cincing kelebus atau terlanjur basah. Wujud Luntar yang memiliki harga diri yang tinggi merasa lebih baik mati daripada menyerah. Itu sebabnya Wujud Luntar tidak peduli lagi dengan nasib pasukannya yang porak-poranda. Tidak peduli lagi dengan gelar perang gajah mengamuknya yang kocar-kacir kehilangan ikatan dan kendali. Yang ada kini hanya keinginannya untuk memenangkan perang tanding pribadi menghadapi Temenggung Banyak Sora. Namun, memenangkan perang tanding melawan Temenggung Banyak Sora bukanlah pekerjaan yang gampang, karena Temenggung Banyak Sora sebagaimana dirinya juga menguasai olah kanuragan dengan baik. Pendek kata, Wujud Luntar harus berjuang keras agar bisa keluar dari kemelut yang tengah membelenggunya. Dalam pada itu, ketika dua orang Temenggung itu sedang saling mengintip celah kekuatan, Rakuti telah bergabung kembali dengan saudara-saudaranya, para Winesuka. Rakuti merasa kecut melihat perkembangan keadaan. Sebagai seorang prajurit, Rakuti bisa menghitung kehancuran pasukan Jalarananggana, tinggal menunggu waktu. Apalagi mereka telah lepas dari ikatan gelar perang. Sedang sebaliknya, pasukan Jalapati tetap berada dalam ikatan utuh dan kuat mencabik-cabik lawannya. Bagaimana? Pangsa tidak bisa menahan kecemasannya. Rakuti masih menebar pandang, memperhatikan perang yang terus berkecamuk. Bagaimana Rakuti? Wedeng tidak mampu lagi menutupi gelisahnya. Rawedeng merasa wajahnya menjadi amat tebal. Hanya Ratanca yang memandang medan perang dengan tatapan datar dan tenang. Rakrian Tanca yang menguasai ilmu pengobatan memandangi orang-orang yang terluka dan sekarat dengan hati bergolak. Namun bagaimana warna isi hatinya tetap saja tak seorang pun tahu. Rakuti membasuh keringatnya. Tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Panjiwatang ternyata orang gila. Lebih gila dari yang kita duga, berkata Rakuti. Yuyu bergeser mendekat, berdiri tepat di hadapan Rakuti. Panjiwatang kenapa? Tanya Rakrian Yuyu. Mereka telah menyiapkan pasukan dan akan menyerbu siapapun yang memenangkan pertempuran. Saat aku tawarkan jabatan Mahapatih, jika ia mau melibatkan diri berpihak pada kita, ia menghendaki jabatan raja. Rakuti menjawab. Para Winesuka saling pandang. Para Winesuka merasa keadaan yang mereka hadapi makin jauh dari harapan dan makin tidak terkendali. Para Winesuka
tahu benar orang dengan tabiat macam apakah Temenggung Panjiwatang itu. Seandainya Panjiwatang berhasil menggilas semuanya dan tampil sebagai orang pertama di Majapahit, orang-orang macam para Winesuka akan bernasib amat buruk. Amat boleh jadi para Winesuka dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai penyulut terjadinya perang. Sementara Panjiwatang bisa melenggang tampil sebagai penyelamat, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran mengerikan. Panjiwatang akan dipuji-puji, sementara para Dharma Putra Winesuka akan dicaci maki. Setiap orang yang berpapasan wajib mengumpati mereka. Para Dharma Putra Winesuka gelisah. "Jadi bagaimana, Rakuti?" bertanya Rabanyak. Rakuti menoleh kepada Ratanca, tetapi Tanca memandang ke perang yang makin berkecamuk. "Yang penting kita harus bisa menyeret pasukan Jalayuda untuk melibatkan diri," berkata Rakuti. "Dalam perang yang makin riuh dan kisruh, kita bermain. Aku percayakan hal itu kepada Ratanca." Ratanca masih tetap menebar pandang. Namun sejenak kemudian Ratanca menoleh pada Rakuti. "Aku bermain apa?" tanya Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan lekat. "Sebuah luka dari senjata yang kau lumuri warangan, yang sangat beracun. Baik itu luka kecil atau besar, aku yakin sudah cukup untuk mengantar Temenggung tidak tahu diri itu melongok gerbang kematiannya. Jika Panjiwatang telah binasa, aku yang akan tampil memimpin perang." Para Winesuka serentak manggut-manggut dan serentak memerhatikan wajah Ratanca. "Baik," jawab Ratanca tegas. "Akan aku laksanakan perintahmu itu. Aku sediakan senjata beracun yang dimaksud." Rakuti memandang Ratanca dengan tatapan sedikit agak aneh. "Hanya menyiapkan senjata?" desak Rakuti. Ratanca tersenyum. Lagi-lagi amat sulit menerjemahkan makna di balik senyuman itu. "Aku siapkan anak panah, pedang, atau tombak. Setiap sentuhan senjata itu kujamin akan membuat korbannya mati. Racun yang kupergunakan bukan sekedar warangan, tetapi racun ular yang sangat mematikan. Bisa ular bandotan kuaduk dengan bisa ular weling dan ular sendok. Tak ada manusia yang sanggup melawan racun itu." Ratanca berhenti sejenak. Seseorang yang mengerang kesakitan di kejauhan sangat mengganggu nuraninya. "Tetapi aku keberatan jika aku harus melaksanakan tugas itu," lanjutnya. Rakuti melepas pandangan matanya dari Tanca. Bagi Rakuti, kesanggupan Ratanca itu telah lebih dari cukup. Rakuti yang semula telah putus asa merasa menemukan celah untuk meraih apa yang nyaris hilang. "Kita semua para Winesuka," berkata Rakuti, "akan bertempur bahu-membahu dengan pasukan Jalayuda. Kita kelilingi Temenggung Panjiwatang seolah melindunginya. Ingat, hanya sebuah goresan kecil akan mengantarkannya ke gerbang kematian. Jangan sampai para prajurit Jalayuda menaruh curiga pada rencana kita."
Rakuti masih memberikan penjelasan yang disimak dengan sebaik-baiknya oleh para Winesuka yang lain. Rakrian Tanca segera menyiapkan racun yang dibutuhkan. Tanca meski masih berusia muda, memiliki kemampuan pengobatan yang dikuasainya dari banyak belajar kepada para ahli pengobatan yang lain. Kemampuan meramu racun yang dikuasainya bisa diyakini tidak ada yang dapat menandinginya. Konon, Ratanca sendiri kebal terhadap berbagai racun. Di ladang jagung yang terletak di bagian belakang istana, perang masih berkecamuk. Tekanan yang diberikan pasukan Jalapati tinggal menunggu waktu akan mengakhiri petualangan pasukan Jalarananggana. Bekel Gajah Mada yang didampingi beberapa orang Bayangkara mempercayakan pengamanan lingkungan istana kepada anak buahnya. Gajah Mada yang ingin melihat secara langsung pertempuran yang terjadi mendekati medan pertempuran di tapal batas dinding timur dengan wilayah Santana Raja. Dari ketinggian sebuah menara, Bekel Gajah Mada mengamati pertempuran yang berkecamuk itu. Akhir dari pertempuran telah bisa kita tebak, berkata Bekel Gajah Mada. Selanjutnya, kita punya pekerjaan untuk meringkus Rakrian Kuti dan teman-temannya dan menghadapkannya ke meja Adiyaksa. Hukuman mati jelas-jelas akan menunggu mereka. Yang aku cemaskan kini justru pasukan Jalayuda. Gerak pasukan itu harus diamati. Bayangkara Gajah Geneng dan Bayangkara Pradabasu menyimak ucapan Bekel Gajah Mada. Namun perhatian mereka tetap tertuju pada medan pertempuran. Di sana pasukan Jalarananggana makin kocar-kacir. Sementara itu, perkelahian yang terjadi antara Banyak Sora dan Pujut Luntar telah berubah menjadi perang tanding pribadi. Keduanya memamerkan kemampuan cukat rengginasnya dalam olah kelahi. Pujut Luntar bahkan tertinggal jauh dari pasukannya yang makin terdesak. Keparat! Temenggung Pujut Luntar yang kecewa itu mengumpat. Pujut Luntar marah menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak terduga. Rencana dan mimpi ndaki-ndaki yang disampaikan Rakuti ternyata kosong besar. Istana yang tidur pulas dalam serangan dadakan itu ternyata menyambutnya dengan jauh lebih garang. Kini Pujut Luntar bahkan merasa terkunci sendiri. Di anjungan menara, Gajah Mada memperhatikan perang yang berkecamuk dengan saksama. Juga memerhatikan pertarungan antara Banyak Sora dan Pujut Luntar yang berubah bentuk menjadi perkelahian pribadi. Perang tanding itu tidak boleh dibantu atau diganggu oleh siapapun karena berada di wilayah harga diri. Bekel Gajah Mada yang berada di anjungan menara mengawasi perang yang terjadi terganggu perhatiannya oleh kedatangan seorang mata-matanya. Bekel Gajah Mada segera turun karena melihat isyarat berita yang dibawa anak buahnya itu sangat penting. Ada apa? Bertanya Bekel Gajah Mada. Gawat Kakang Bekel, jawab telik sandi itu. Pasukan Jalayuda dengan kekuatan segelar sepapan, lengkap dengan tambur, umbul-umbul, rontek, serta lambang kesatuannya, telah bergerak akan menyerbu. Gajah Mada benar-benar kaget, terkejut bagai disengat kelabang.
Hantaman sebuah alugoro seolah mengenai ulu hatinya. Gajah Mada terhentak membayangkan kesulitan yang akan datang. Persoalan pertama belum selesai. Persoalan berikutnya muncul. Wajah pimpinan Bayangkara itu bahkan pucat pasi bahwa telah diduga Panciwatang memang menyimpan maksud tertentu. Tetapi siapa menduga Panciwatang akan bertindak secepat itu. Kau peroleh keterangan Panciwatang akan melakukan apa? Bertanya Gajah Mada tidak sabar. Mereka akan menyerang istana langsung melalui Purwakerta. Mereka menggunakan gelaran Garudang Layang. Sepenginang lagi mereka akan segera sampai. Bekel Gajah Mada benar-benar pucat.